luar biasa semangat ya pada pagi hari ini ya. Untuk itu mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa biarlah doa ini dipimpin oleh si Rama. Maju ke depan nak, pimpin doanya. Ayo maju ke depan. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Lihat. Teman-teman, mari kita berdoa. Ayo semua berdiri. Semua berdiri, berdoa yang bagus. Tangannya, sesuaikan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dulu. Masih dalam posisi berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan satu lagu wajib. Ibu mohon dengar. Bernyanyi dengan bagus. Ya. Ada yang tertawa. Ya, bisa? Bisa. Oke, sudah? Oke. Kita mulai pelajaran. Ibu mau absen dulu ya pada pagi hari ini. Siapa tahu anak-anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng ini ada yang tidak datang ya. Oke. Ibu panggil namanya nanti, langsung angkat tangannya bilang hadir. Ya. Oke. Angga. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Caca. Hadir, Bu. Dere. Hadir, Bu. Kesia. Hadir, Bu. Marsya. Hadir, Bu. Pida. Absen. Absen. Kenapa dia absen? Sakit, Bu. Jangan bilang absen. Datang ibu sakit. Ya, kalau absen berarti tidak ada kabarnya kan? Ya, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Rama. Hadir, Bu. Renata. Hadir, Bu. Ungani. Hadir, Bu. Destia. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Nafas. Hadir, Bu. Oke, semuanya berarti ada satu teman kita yang sedang sakit ya. Oh, ibu imbau kepada anak-anak ibu ya supaya kita tetap menjaga yang namanya kesehatan ya. Karena sekarang musim sekarang tidak menentu. Pagi sampai siang
panas. Tiba sore menjelang malam mau jadi anak-anak ibu jangan terlalu banyak bermain. Ya, dan banyak-banyaklah minum air. Ya, bisa kan anak ibu? Oke, ya. Pada pagi hari ini, ya, di sini kita akan, ya, ibu dulu ya. Ibu akan mengajar atau jadwal kita sekarang pada pagi hari ini, ya, pelajaran IPAS, ya, pelajaran IPAS, ya. Sekarang kita akan belajar IPAS, ya. Tema yang ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu bagian tubuh tumbuhan, ya. Bagian tubuh tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, ya, anak-anak ibu, ya, bisa atau mampu, ya, menyebutkan apa saja bagian tubuh tumbuhan. Seperti bagian tubuh kita. Bagian tubuh kita ada tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Ya kan? Begitu juga dengan tumbuhan yang sering kita lihat di mana-mana. Tumbuhan punya bagian tubuhnya. Nanti kita pelajari apa saja itu bagian tubuhnya. Dan yang kedua, ya, anak-anak ibu semuanya harus mampu menyebutkan dan harus tahu apa fungsi bagian dari tubuhnya itu. Seperti kita manusia, tangan kita fungsinya apa? Mengambil sesuatu, makan, apalagi menyalam, terus menulis, ya. Ya, terus itulah fungsinya bagi tubuh kita. Nah, tumbuhan juga ada fungsinya. Ya, dan yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu, ya, kita juga harus bisa memainkan, ya, fungsi dari tumbuhan itu ke dalam kehidupan atau apa fungsi tumbuhan itu ke dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum ibu tampilkan satu gambar, ya, ibu mau tanya dulu, adakah tumbuhan di halaman rumahmu? Coba, tumbuhan apakah itu? Ada pohon mangga, ada pohon apa? Manggis, ya, enak kali ya. Enak kali di rumahnya ada pohon manggis kan? Pengen kita makan buah manggis, tinggal menunggu buah itu matang. Iya, pokoknya berbuah, baru buahnya matang, baru kita bisa makan. Jadi tumbuhan yang di depan rumah kita itu apa fungsinya ditanam? Kenapa ditanam? Support kali di situ tumbuhan itu. Itu apa tumbuhan itu di situ? Kenapa harus ditanam? Siapa yang tahu? Kenapa tumbuhan itu ditanam di depan rumah kita? Iya, supaya debu-debu, apalagi rumah yang di pinggir jalan kan, debu-debu yang kotor, abunya itu supaya tidak masuk ke dalam rumah kita, melainkan menempel dulu. Udara yang kotor itu di mana menempel? Ya. Oke, apa lagi fungsinya selain itu? Mempercantik. Ada memang percantik, makanya ditanami bunga-bunga kan? Ada bunga yang hanya daun, ada bunga yang besar. Ya, banyak jenis bunga yang ditanam ya kan? Itu supaya mempercantik rumah kita. Ada lagi. Yang paling utama apa? Supaya memberikan oksigen dan udara yang bersih bagi kita. Oke? Paham ya anak itu? Paham?
Oke, nah kita akan lebih mengetahui lagi atau kita akan belajar lagi mengenai bagian tumbuh-tumbuhan itu dan fungsinya. Sebelum itu kita mau gerak-gerakkan dulu badannya supaya lebih semangat. Ayo anak-anak ibu, berdiri semuanya. Kita mau gerak-gerak badan dulu. Dari bangkunya akan dilonggarkan dari apa? Bangkunya ya. Bisa digerakkan balik. Ya. Apa dia anak ibu? Gerakannya ya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang bahu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Harus semangat kan? Anak ibu udah semangat? Nah, coba kita lihat dulu gambar yang ibu bikin ini. Nah, ini coba lihat. Nampak gambarnya? Gambarnya? Nampak? Coba dari gambar tersebut, anak ibu siapa yang bisa mengklarifikasikan gambar itu? Atau siapa yang bisa menyebutkan bagian dari gambar itu? Itu gambar apa? Tumbuhan apa itu? Tumbuhan? Lemon atau jeruk itu? Lemon ya, tumbuhan lemon atau jeruk lemon ya. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan lemon itu? Cuci tangan. Cantik kawannya. Siapa yang bisa? Oke, Ali. Akar, Bu. Akarnya di mana ya? Di mana ya akarnya?
sini kan? Ada di dalam tanah. Terus apa lagi? Ini mana? Mana? Yang ini. Ini. Batang apa lagi selain batang? Daun ini. Mana daunnya warna apa? Terus selain daun apa lagi? Bunga. Ya. Kalau gambar ibu ini, bunganya sudah habis dan tumbuh menjadi itulah dia. Berarti bagian-bagiannya itu adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terus dari gambar ini, coba lihat bukunya di halaman pertama. Coba buka bukunya, halaman yang pertama. Ini halaman 4. Buka bukunya pada halaman 4, ya. Ini ibaratkanlah dulu gambar pohon atau tumbuhan yang ada di buku itu ada itu, ya. Tadi anak-anak ibu sudah paham kan dan sudah mengetahui mana sajakah bagian tubuhnya. Nah sekarang anak ibu coba sebutkan dulu apa fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, coba fungsi daripada yang ditanam di tanah ini atau yang di dalam tanah yang namanya apa fungsi akar anak ibu? Ya, menyerap air. Selain air baru minum dari dalam tanah. Selain akar, batangnya apa fungsinya? Mengalirkan dan nutrisi, atau nutrisi disebut sebagai makanan bagi tumbuhan. Oke, selain batang, nah si daun ini apa fungsinya? Tempat berfotosintesis. Yang kita tahu fotosintesis itu adalah apa? Apa pengertian menghasilkan makanan dengan bantuan apa? Dengan bantuan cahaya matahari, ya. Terus yang kedua, bunga. Apa fungsinya bunga? Seperti yang kita tahu selama ini di tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena anak-anak ibu di sini semuanya petani dan pekebun, ya. Semua sudah paham kan? Bagi contohnya dulu musim durian, ya. Sebelum durian berbuah, gugur dulu semua yang namanya bunga, ya. Gugur dulu semua bunganya. Jadi kalau udah gugur bunganya itu, nampaklah buah, tapi masih dalam bentuk yang seperti telur cicak. Tahu telur cicak kan? Segitulah buahnya. Nah, lama-lama, semakin lama bertambah bulan dengan bantuan sinar matahari juga, ya, dan air beserta pupuk yang kita kasih, berkembanglah buah itu menjadi seperti ini, ya. Jadi fungsi buah itu apa, Nah Ibu? Apa fungsi buah? Ya, tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Ya, kita tahu ya. Bagaimana sih si daun ini berfotosintesis? Bagaimana caranya? Iya, dengan bantuan matahari. Ya, seperti kita kalau memasak, ya,
kita memasaknya di dapur kan? Sementara tumbuhan memasaknya di daun. Ya, disitulah si daun itu dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan makanan. Seperti kita kalau memasak perlu energi panas. Energi panas itu dari apa? Iya, dari kompor atau dari gas. Ya, dari kompor. Nah, sementara tumbuhan ini energi panasnya dari cahaya dari matahari. Gak boleh kita bikin api. Kita buat api, tumbuhannya akan jadi iya, gosong. Ya. Terus, nah itulah dia ya. Itulah tadi fungsi-fungsinya. Jadi anak ibu harus hafal anak ibu ya. Harus tahu, pahami apa fungsi akar, fungsi dari batang, dari daun, dari buah, dan dari buah. Ya, bisa? Paham kan anak ibu? Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya. Kalau akan katanya ada juga apanya bagian-bagiannya. Nah, kalau batang katanya ada juga bagian-bagian batang. Kalau daun ada banyak jenis bentuk daun. Buah begitu juga beserta dengan bunganya. Ya. Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke situ, nanti ada yang tampilkan video. Ibu mau bertanya dulu. Coba dari kelompok si Zaskia. Ya, seperti yang kita tahu akar itu adalah apa tadi fungsi akar? Coba dari kelompok Zaskia. Ya, air dan nutrisi. Coba dari sini batang. Batang apa? Oke, apa dibilangnya Zaskia? Apa dibilang mereka? Ya, menghantarkan air dan dari sini daun. Tempat tumbuhan makanan. Ya, itu intinya tempat berfotosintesis. Ya. Nah, untuk kita melihat apa saja struktur daripada tubuhnya tumbuhan itu, boleh kita lihat di sini ya, nah Ibu. Di sini akan Ibu tampilkan satu video, ya. Disimak videonya. Di situ akan disebutkan apa saja fungsi daripada masing-masing bagian tubuhnya. Sabar ya Ibu. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian tahu kan ini gambar apa? Ya, ini disebut akar. Akar berfungsi untuk menyokong tumbuhan agar tidak mudah tumbang. Sebagai contoh, ketika tumbuhan itu tertiup angin kencang dan tumbuhan itu tidak tumbang. Selain itu, ada fungsi lain, yaitu untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Seperti ini, lihat gambarnya. Pergi kemana ya air dan mineral tersebut? Air dan mineral tersebut akan ke bagian tumbuhan yang lain disebut batang. Batang sendiri memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ada fungsi lain yaitu untuk menyalurkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan.
Yuk kita lanjut ke bagian tumbuhan berikutnya, yaitu daun. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen atau disebut respirasi. Selain itu, daun juga sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Satu lagi nih fungsinya daun, yaitu berfungsi sebagai tempat keluarnya uap air atau disebut transpirasi. Coba kalian perhatikan video ini. Next, kita lanjut ke bagian bunga. Ya, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pasti kalian tahu dong bunga seperti apa. Bunga ini bisa menjadi buah loh kalau terjadi penyerbukan. Nah, seperti contoh pada gambar, dari bunga kemudian menjadi buah mangga. Nah, buah ini juga memiliki fungsi, yaitu melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji. Bagian yang melindungi biji adalah bagian dagingnya. Di dalam buah pasti ada biji. Nah, biji ini berfungsi sebagai hasil dari pembuahan akibat penyerbukan. Dan biji ini juga bisa menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang wajib kalian ketahui. Jika kalian belum bisa memahami maka itu, silakan diulang lagi videonya dan selamat belajar. Paham sih kan Ibu? Paham? Ada pertanyaan mengenai video tadi? Ada? Ada? Oke, yang bertanya ya. Nah, di video yang ditayangkan tadi sudah dijelaskan juga fungsi dari semuanya bagian tubuh tumbuhan. Nah, Ibu tanya dulu. Apa dari tubuh tumbuhan itu sebagai penopang? Oke, bagus. Ya, yang akar. Nah, untuk sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk jadi tanaman baru, apa itu? Biji. Ya, bagus. Untuk yang melindungi si biji, apa itu? Iya, daging daging buah. Ya. Terus apa yang kalau kalian nampak itu bintik-bintik kuning seperti cahaya yang masuk ke tumbuhan, ke daun. Sebagai apa itu? Sebagai berfotosintesis. Ya. Selain buah itu melindungi biji, apa lagi fungsinya? Makanan ya. Itu nanti ya cadangan makanan bagi si biji ya. Itulah fungsi-fungsinya ya. Paham kan Ibu? Nah, di sini kita akan melihat kembali ya. Apa sih Bu strukturnya itu? Ini dia. Struktur daripada akar, batang, daun, apa lagi? Dan nah, ya. Nih. Ini dia tumbuhan. Ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup di tumbuhan itu. Ya. Ya. Selain itu, tumbuhan juga makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, ya kan? Dan mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan apa namanya ini? Klorofil. Ya, ini terdapat pada daun ya. Klorofil terdapat pada daun. Nah, untuk berfotosintesis. Nah, ini dia. Ini dia yang mau kita pelajari mengenai bagian akar. Bagian apa yang Ibu? Seperti yang kita ketahui, ya, yang namanya akar ada dibagi dua. Lihat gambar
ini. Beda kan ya kan? Kalau yang seperti ini akarnya sebagai akar yang seperti ini dia tunggang. Pengertian dari akar tunggang ini adalah akar utama dari pangkat. Inilah dia akar utamanya. Ini akar apa namanya? Iya, akar cabang. Nah, kalau akar serabut, apa pengertiannya? Iya, dari pangkal ini, pangkal batang, dibagi semua ini menjadi akar yang kecil. Tidak bisa dia menjadi besar seperti ini, selalu kecil seperti ini. Ya, bisa dibedakan kan? Nah, nanti lihat dulu di kebunnya masing-masing. Cabut dulu satu rumput, ya. Perhatikan akarnya itu bentuk apa ya? Ya, bisa kau nanti coba di rumah kan? Nah, terus itu mengenai akar dan selanjutnya mengenai batang. Ya, batang, ya. Tadi batang itu ya, pengertian fungsi batang tadi menyerap air dan mineral ya, terus dan makanan juga, baru tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah, terus tempat menyimpan makanan, dan juga nanti dia akan ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, yaitu ada pada tumbuhan kentang dan tebu, ya. Kentang dan tebu, baru wortel, baru ada namanya ubi. Ya, oke, lihat batang ini ada di 3 bagian. Ya, kalau masalah ibu ada kayak di bukunya. Ada ya. Batang ini ada 3 bagian. Yang pertama, Batang kayu. batang apa? Kedua, batang apa lagi? Bahasa yang ketiga, batang rumput. Coba siapa yang tahu apa? Contohnya batang rumput. Batang rumput. Iya, tebu. Apa lagi? Nah, batang rumput. Serai, batang serai itu. Tahu serai kan? Tanaman serai kan? Bahasa batangnya sangge. Itulah contoh batang rumput. Terus batang basah. Pohon pisang, sayur kangkung, sawi. Itulah namanya batang basah. Terus batang kayu. Banyak kan? Mangga, rambutan, jambu, dan lain sebagainya. Ya, itulah dia tadi mengenai batang. Nah, ini daunnya ada juga beberapa jenis. Kalau nggak salah ibu ada 5 jenis daun. Yang pertama daun menjari, yang kedua daun kenapa? Jajan, yang ketiga daun ini, yang keempat daun lengkung, yang kelima daun datang. Tadi menjari, menyirip, melengkung, sejajar, apa lagi? Ada lagi selain itu? Nah, berarti ada contoh daun sejajar. Iya, daun tebu. Baru apa lagi? Kelapa. Apa lagi? Sawit. Apa lagi? Jagung. Apa lagi? Tebu. Banyak kan? Nah, contoh daun menjari.
contoh-contohnya tadi ya. Terus yang berikutnya mengenai Bunga. ini buah dan Biji. ya. Buah dan biji ini, sebelum buah dan biji ada namanya Bunga. bunga. Seperti ada video tadi, alat berkembang biak. Jadi bunga ini ada dua jenis sama ibu ya. Ada dia bunga jantan, Bunga ada betina. ada nggak ibu punya? Ada kan? Coba lihat halaman 18, 17 dan 18 lihat. Ya, bunga betina disebut sebagai bunga sempurna. Bunga yang sempurna itu ada semuanya. Yang pertama ada mahkota, yang kedua ada kelo, yang ketiga terus batu biji, baru apa lagi? Iya, ada semuanya. Makanya dibilang bunga yang sempurna. Itulah disebut sebagai bunga betina. Nah, bunga yang tidak sempurna atau sering disebut bunga jantan, ya. Tidak sempurna, lihat. Yang tidak sempurna, lihat. Yang ada hanya serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, kalau bunga betina dia ada bakal bijinya, ada tangkai putih, ada kepala putih. Nah, ya, itulah dia mengenai bunga. Ya, setelah bunga masuk kita ke dalam buah dan biji. Seperti yang kita tahu, kalau buah itu tadi menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji, ya. Dan biji ini, fungsi daripada biji yaitu, sama-sama baca dulu. Fungsi dari biji 1, 2, 3 ya. Fungsi dari biji tumbuhan adalah menyimpan cadangan makanan, Alat perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Biji berasal dari bakal biji, ya. Biji ini dibedakan menjadi dua, ya. Ada dia biji yang terbuka, ya, ini terbuka, dan ada biji yang tertutup. Biji yang terbuka disebut sebagai, ini bahasa apanya? Bahasa IPA-nya, ya. Gimnosperma, ya. Artinya adalah tumbuhan yang bijinya tidak terbakar buah. Sedangkan biji yang tertutup, ini bahasa IPA. Angiospermae. Tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki apa? Bunga. Ya, inilah dia mengenai struktur bagian daripada tubuh tumbuhan tersebut. Ya, jadi anak-anak ibu harus paham ya. Tahu apa fungsi, tahu apa saja bagian tubuhnya, dan tahu apa fungsinya, dan anak ibu juga harus tahu apa saja struktur daripada bagian tumbuhannya. Sebelum kita masuk ke hasil kerja anak ibu, adakah anak ibu yang mau bertanya? Ada anak ibu yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah? Bu. Oke. Kalau memang sudah, nah sekarang ibu akan bagi kelompok. Sepertinya bangkunya sudah terbentuk ya. Biarlah itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi 3 kelompok. Karena berhubung ya teman kita satu lagi tidak datang, berarti
Ada dia yang 5 satu kelompok, ada dia yang 4 satu kelompok. Ya, coba tunjuk tangan kerja kelompok 1. Siapa aja? Lengkap semua. Satu. Lengkap. Enggak, Bu. Nah, berarti kurang 1 ya. Kelompok 2 lengkap. Abu. Kelompok 3 lengkap. Lengkap, Bu. Lengkap. Ya, lengkap semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ya. Di bawahnya gunting dan lem yang Ibu bilang kan? Bawa kan? Bawakan dulu gunting dan lem yang Ibu bilang kan? Dan gunting dan lem. Ada yang tidak membawa? Kenapa lupa dibawa? Bawakan guntingnya dan lemnya. Siapa yang ada 2 guntingnya? Kelompok 1 berapa guntingnya, nak? 2. Kelompok 2 berapa guntingnya? 1. Nah, 1. Lemnya ada lem. Ya. Itu hanya Bu lem. Hah? Ambil. Satu orang yang ambil 1. Kelompok 3 ada lemnya? Ada lemnya, ada guntingnya. Oke, bagus. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan kelompok, ya, Ibu mau kasih aturan dari kelompok dulu. Yang pertama, kalau kita dalam berkelompok itu tidak boleh saling beradu pendapat. Harus semua kerjasama. Tidak ada anak ibu yang ribut, tidak ada anak ibu yang diam. Semuanya bekerja sama. Ya, nanti kalau anak ibu tidak memahami, boleh bertanya sama ibu. Bisa? Buatkan bagikan ya. Bagikan dulu baru menjelaskan. Kemudian ya, ampalnya, lihat dulu, perhatikan sama itu apa yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama lihat dulu gambar yang ini. Coba lihat semuanya gambar yang ini. Nah, di sini ada satu tumbuhan. Ya, ada yang sudah ditunjukkan oleh anak panah, tapi kotaknya masih kosong. Tugas anak ibu di situ, buat di selembar kertas, ya, tulis di situ apa nama anggota tubuh tumbuhan itu, tempelkan pada nomor yang sesuai dengan anak panah yang ditunjukkan. Paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua, mana yang ini? Yang kedua, yang ini. Nah, bagian 2. Dan yang kedua, di sini juga ada satu gambar tumbuhan. Ya, di situ ada nomor 1, dia nomor 1. Kelompok 3, perhatikan ke depan. Lihat ke sini. Nomor 1, lihat. Ini isi di sini. Tulis aja pakai pulpen. Ya, dosen tempel. Ya. Tulis bagian apa nomor 1 ini. Sudah? Kalau ini isinya apa, Ibu? Kalau ini, lihat ini. Kotak yang 1 ini. Ini isinya bagian tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, kalau ini fungsinya. Ya, contoh nomor 1 bagian tubuhnya apa? Apa fungsinya? Dari mana diambil fungsinya, Ibu? Cari dari sini. Ini fungsinya. Baca dulu teks yang selembar ini, sesuai atau tidak fungsinya. Kalau sesuai, good
api, tempelkan pada kotak yang kosong. Paham? Paham? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Pas semua? Oke, saling kerjasama ya. Satu-satu. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Kalau sudah ditulis sudahlah. Itulah penting sama-sama. Iya, tulis deh. Itu harus kerja. Dan kan teman-temannya satu-satu berapa? Ya. Jadi sama satu, sama satu. Iya. Nanti satu-satu. Nah, itu dulu. Dia sama yang lain. Ini dari Iya, tulis pakai pulpen aja. Tulis siapa yang bisa tulisannya bagus, misalnya. Boleh. Gantian aja. Ini yang satu. Keluarkan. Ini gunting satu-satu. Ini gunting dulu. Oh, kalian aja yang nulis itu kan aku buat ini aja. Silakan semua. Terus saja yang ini terus saja. Tulis seperti ini yang bikin tadi. Satu sebagai apa? Ini aja. Sesuai dengan yang tahu tadi. Ini mana kita di sana? Sama sesuai. Sesuai dengan yang ini. Sesuai dengan ini aja. Itu tuh sesuai dengan ini kan? Dari sana. Ini kan? Enggak sesuai. Enggak sesuai. Sesuai dengan ini. Ya.
Tapi sesuai bikin fungsinya ya. Fungsinya ya. Jangan terlalu banyak jamnya. Supaya itu kan jauh kali jamnya. Jangan pegangin lagi nanti basah. Jangan terlalu banyak buat jamnya. Rapi ya, bersih, rapi. Dan sudah siap? Lihat bukunya. Kalau agak lupa dia fungsinya, lihat buku paketnya, sesuaikan. Kira-kira lupa dia kayak ini bukunya. Udah? Ada satu yang sudah siap, kenapanya belum? Ya, satu lagi mana nak? Nomor 2 bagaimana? Jalan. Jalan ditekan. Siap?
sudah lebih bagus. Kita akan menampilkan hasil kelompok dari Satu. yang pertama. Ayo masih kelompok satu. Yang lain dulu nak duduk. Yang lain duduk. Boleh nanti dinilai ya. Kelompok lain boleh penilaian, berikan penilaian bagi kelompok satu. Apakah yang dikerjakan mereka rapi atau bagaimana? Boleh ya? Bisa? Oke, duduk sama tengah, duduk bagus. Oke, bacakan. Teman-teman, dari hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok satu, menurut kami tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Terima kasih. Tunjukkan apa yang gambar di sini. Ada dilihat teman-temannya, lihat teman-teman. Yang pertama bunga, yang kedua daun, yang ketiga buah, yang keempat batang, yang kelima akar. Fungsi bunga adalah Tampakkan sini, tampak. fungsi bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyembuhan dan pembuahan. Fungsi daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, terdiri atas tangkai dan helai dan mengandung zat hijau daun. Fungsi buah adalah bagian tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai tempat biji dan tempat menyimpan cadangan. Tempat batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis. Akar, bagian tumbuhan yang berfungsi menumbuhkan tumbuhan serta menyerap zat mineral dari air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke, itulah dia. Coba tampilkan gambar itu gak usah nak, teruskan gak usah. Ini yang apa yang gambar, tampilkan begini. Dilihat, dinilai teman-temannya. Ayo teman-teman, kelompok 2 dan kelompok 3. Coba lihat hasil daripada pekerjaan kelompok 1. Apakah rapi cara mengikutinya, menulisnya? Rapi? Rapi, Bu. Rapi. Kelompok 3 berpendapat rapi. Oke, dia juga rapi ya. Kelompok dan terus, apakah sesuai yang ditempelkan mereka dengan fungsinya? Sesuai atau tidak? Sesuai, Bu. Sesuai. Oke, beri tepuk tangan dulu bagi kelompok 1. Oke, bagus ya. Berarti kelompok 1 sudah memahami apa fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan. Oke, silakan dulu kelompok 1. Nah, sekarang maju dulu kelompok 2. Masih kelompok 2 kan? Kelompok 2 sudah kan? Nah, itu kasih apa yang mereka. Nah, dibacakan. Ganti sama kawan-kawannya ya. Silakan kelompok yang lain. Ya. Kenapa dia ke sini? Apa tadi? Apa? Geser ke sini apa? Sama. Geser ke sini. Oke, lagi. Ya.
adalah 1. Sebagai sumber oksigen, 2. Sebagai pangan, 3. Sebagai obat-obatan, 4. Dan menjaga keseimbangan lingkungan. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama bunga, Ini apa kami? pertama bunga, yang kedua daun, ketiga buah, keempat batang, kelima akar. Ya, apa fungsinya? Fungsinya, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyebaran dan penyerbukan. Perbuahan. Lagi bagian tubuh yang lain. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, terdiri atas tangkai dan helai dan mengandung zat hijau daun. Terus apa bagian tubuhnya? Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat. Oke, baca lagi. 4. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan air dan zat makanan hasil fotosintesis. Oke, 5. Akar, bagian tumbuhan yang berfungsi mengukuhkan tumbuhan serta menyerap zat mineral dan air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke, itu dia ya hasilnya. Nah, sekarang coba tampilkan begini. Biar dilihat kelompok yang lain hasil kerjanya. Coba kelompok 1 dan 3. Coba dinilai hasil daripada pekerjaan kelompok 2. Bagaimana cara mereka menempel? Bagus begini. Koko buat seperti ini, boleh lihat. Bagaimana hasil penempelan dan pengguntingan mereka? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Ya, Bu. Rapi atau tidak? Rapi, Bu. Ada yang bengkok-bengkok? Enggak, Bu. Ada. Rapi. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu kelompok 2. Ya. Paham ya? Oke, dengan penanya Ibu. Ya. Dari hasil diskusi kita tadi, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Coba dari kegiatanmu tadi yang kelompok, bagian mana yang paling kau sukai? Aku bagian akar, Bu. Bagian akar. Ya, Bu. Kenapa suka kau dengan akar? Aku bagian buah. Hah? Aku bagian buah, Bu. Aku buah, Bu. Lain buah. Ya, Bu. Berarti banyakkan buah kan? Ya, Bu. Dari kegiatan kamu tadi, bagian apa yang kau tidak suka? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Berarti suka semua. Ya, Bu. Berarti anak-anak Ibu suka semua menggunting kan? Ya, Bu. Suka melem? Suka, Bu. Tadi kita kan ada menggunting, ada menempelkan. Berarti anak-anak Ibu suka semuanya kegiatannya? Suka, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu kita semua nih. Iya, terima kasih ya. Ya, cukup contohnya hanya 2 kelompok yang ditampilkan ya. Terus itulah tadi mengenai ya materi kita pada pagi hari ini. Apa tadi judul materi kita? IPAS. Ya, pelajaran IPAS. Mengenai apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, bagian tubuh. Apa saja tadi bagian tubuhnya, anak Ibu?
tempat cadangan makanan? Nah, tempat fotosintesis? Tempat perkembangbiakan? Nah, dan biji. Akar tadi ada berapa jenis? 2. Batang tadi ada berapa jenis? 3. Batang? Oh, daunnya? Daun Oke, kalau bunga ada berapa? 2. Bunga betina. Iya, kalau biji ada dia biji tertutup dan tidak tertutup. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Untuk membuktikan hasil dari yang ibu ucapkan tadi, boleh anak ibu nanti pulang sekolah lihat di kebunnya masing-masing atau depan rumahnya cabut bunga dan apanya tumbuhannya, lihat akarnya, perhatikan batangnya, perhatikan buahnya, ya sesuai tidak yang kita pelajari pada hari ini, ya. Dan yang sekarang karena anak ibu sudah paham semuanya dan waktu pun sudah menunjukkan waktunya kita untuk main-main, ya boleh ibu kasih tugasnya. Coba tuliskan tugasnya di bukunya. Tugas di rumah supaya ini bahanmu belajar di rumah untuk materi selanjutnya, ya. Boleh buka bukunya sayang. Tulis sama satu tugasnya. Satu sudah. Ya, Bu. Udah, Bu. Lanjutkan, Bu. Satu sudah. Sudah. Satu. Apa saja bagian tubuh? Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Sudah? Sudah? Udah, Bu. Nah, cukup 2 yang tugasnya edukasi, ya. Boleh belajar di rumah, ya. Dibuka bukunya, kita kembali ke hari berikutnya dengan materi yang baru, ya. Oke, sebelum kita selesai, ada baiknya ibu undang semuanya berdiri kembali, ya. Kita akan selesaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Untuk itu marilah kita berdoa, ya. Biarlah doa ini dipimpin oleh si Reskia. Coba pulang, ayo saya pimpin doa. Nanti depan nak. Tuhan, pada siang hari ini kami mau pulang, berkatilah kami sampai tujuan. Amin.
Amin. Ya, ya. Sampai jumpa untuk hari